Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya Muhammad Nur Azami dari Prodi Ilmu Quran dan Tafsir akan meringkas dari surah Al-Fatihah hingga surat Al-Baqarah ayat 1 hingga 18. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi jumlatan khabariyatun qusduha bihasani. Segala puji bagi Allah. Lafal ayat ini merupakan kalimat berita. Bihasani Allah bimad muniha min innahu ta'ala malikul jami'. Alhamdulillah. Alhamdu minal khalqi aw mustahiqun lianna ayyah maduhu Allahu a'lamu 'alal ma'bud bihaqqi rabbil alamin. Dimaksudkan sebagai ungkapan pujian kepada Allah berikut pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa Allah Ta'ala adalah yang memiliki semua pujian yang diungkapkan oleh semua hambanya. Tahu makna yang dimaksudkan ialah Allah Ta'ala itu adalah zat yang harus mereka puji. Ar-Rahman ay malikul jami' al-khalq minal unsa wal jin wal malaikah wad dawab wa ghairihim wa kullun minha yatluqu alaihi alibun yuqalu alimul insu wa alimul jin ila ghairi dhalik wa ghuliba fi jami'ihi bil ya'i wan nuni awwalil ilmi ala ghairihim wa huwa minal allamah li'annahu allamatun ala mawjudihi. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang itu yang mempunyai rahmat. Rahmat ialah menghendaki kebaikan bagi orang yang menerimanya, yang menguasai hari pembalasan. Aidzir rahmah wa iradatul khairi li ahlihi maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Di hari kiamat kelak, lafaz yaumuddin disebutkan secara khusus karena di hari itu tiada seorang pun yang mempunyai kekuasaan kecuali hanya Allah Ta'ala semata, sesuai dengan firman Allah Ta'ala yang menyatakan kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini, hari kiamat. Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 16. Bagi orang yang membacanya, maliki maknanya menjadi dia yang memiliki semua perkara di hari kiamat, atau dia adalah zat yang memiliki sifat ini secara kekal. Perihalnya sama dengan sifat-sifatnya yang lain, yaitu seperti Ghafiruz Zanbi, yang mengampuni dosa-dosa. Dengan demikian maka lafal Maliki Yaumiddin ini sah memiliki sifat bagi Allah karena sudah dikenal atau sudah ma'rifah. Ayyul jazai wa huwa yaumul qiyamah wa khussu bidzikri li'annahu la maliki dhahira fihi li ahadi illa Allah Ta'ala bidalilin liman al-mulkul yawm lillah wa man qira'a maliki fama'nahu malikil amri kullahu fi yaumil qiyamah ay huwa mausuf bidzalika daiman ka ghafiru dzanbi fasaha wa qau'ihi safatu lima'rifah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay nakhussuka bil ibadah min tauhid wa
wa ghairuhu wa natlubul ma'awinah 'ala al-ibadah wa ghairaha. Itu hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Artinya kami beribadah hanya kepadamu seperti mengesahkan dan lain-lainnya, dan kami mohon pertolongan hanya kepadamu dalam menghadapi semua hamba-hambamu dan lain-lainnya. Ihdinas siratal mustaqim ay irsyaduna ilaihi wa yabdalu minhu. Itu tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya ay irsyadana ilaihi wa yabdalu minhu siratal ladzina an'amta alaihim bil hidayah wa yabdalu minal ladzina bisillatihi. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim wa huwal yahudu wa ghairud waladdallin wa huwa nasara wa natul badl ifadatu annal muhtadin liyasu yahud wala nasara Allahu alam biswab wa ilaihil marji'a wal mab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa taslima katsiran daiman abadan wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lam bi muradihi bidzalik. Allah yang lebih mengetahui akan maksudnya. Dzalika ay hadzal kitab alladzi yaqra'uhu Muhammad la raiba la syak fihi annahu min indillah wa jumlatan nafi khabarun mubtada'uhu dzalika wal irsyad wal isyarah bihi lita'zim wa hudan khabarun tsani ay hadi lil muttaqin. Kitab ini yakni yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada keraguan atau kebimbangan padanya bahwa ia benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat negatif menjadi predikat, kalimat mubtada menjadi khabar dari maf'ul bih, yaitu hadzal kitab ini. Sedangkan kata-kata isyarah hadza dipakai sebagai penghormatan, menjadi petunjuk sebagai mubtada khabar kedua, artinya menjadi penuntun bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa dengan jalan mengikuti perintah dan menjauhi larangannya demi menjaga diri dari api neraka. Lil muttaqin as-sairina ila taqwa bi amtisalul awamira wajtanabun nawahi liitqaihim bidzalika an-nar alladzina yu'minuna bil ghaibi bima ghaba anhum minal ba'thi wal jannati wan nari wa yuqimuna as-salata ay ya'tuna biha bihuquqiha
wa mimma razaqnahum a'tainahum wa mimma razaqnahum a'tainahum yunfikun fi ta'atillah. Orang-orang beriman yang membenarkan kepada yang gaib, yaitu yang tidak kelihatan oleh mereka, seperti kebangkitan, surga dan neraka, dan mendirikan sholat, maksudnya melakukannya sebagaimana mestinya, dan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka, yang kami anugerahkan kepada mereka sebagai rezeki yang mereka nafkahkan, mereka belanjakan untuk jalan menaati Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ayyil qur'ana wa ma unzila min qablik ay tawar wal injil wa ghairihuma wa bil akhirati hum yuqinun. Ya'lamun. Itu dan orang-orang yang beriman pada apa yang diturunkan kepadamu, maksudnya Al-Quran, dan apa yang diturunkan sebelummu, yaitu Taurat, wal Injil, yaitu Injil, dan selainnya, serta mereka yakin akan hari akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun, ya'lamun, artinya mengetahui secara pasti. Ulaika mausufuna bima dzikri alal huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wal faizuna bil jannati najuna minan nar. Ulaika mereka lah, ulaika yakni orang-orang yang memenuhi sifat-sifat yang disebutkan di atas pada ayat-ayat sebelumnya, yang diperbolehkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung, yang akan berhasil meraih surga dan terlepas dari siksa api neraka. Innal ladzina kafaru bika'bi jahli wa abi lahab wa nahwihuma sawa'un alaihim a'anzartahum bitahqiqil hamzataini wa ibdalis thaniyah alfa wa tashiluha wa idkhala alfun bainal musahhalah wal ukhra wal akhirah wa tarkihi am lam tunzirhum la yu'minun. Li'ilmillahi minhum dzalika fala tatma'u fi imanihim wal inzari i'lamu ma'a tahwifin. Itu sungguhnya orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan lainnya, sama saja bagi mereka apakah kamu beri peringatan, dibaca al-anzartahum, yakni dengan dua buah hamzah secara tegas,
Dapat pula hamzah yang kedua dilebur menjadi alif hingga hanya tinggal satu hamzah saja yang dibaca panjang. Atau tidak kamu beri peringatan mereka tidak juga akan beriman. Hal itu telah diketahui oleh Allah, maka janganlah kamu berharap mereka akan beriman. Inzar atau peringatan atau diberi peringatan, artinya pemberitahuan disertai dengan ancaman. Khatamallahu ala qulubihim taba 'alaiha wastawthiq fala yadkhulha khairun wa ala sam'ihim ay mawadhi'ihi fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqq wa ala absarihim ghishawah ghita'u fala yabsuruna al-haqq wa lahum 'adzabun 'adzim qawiyyu daimun. Itu Allah mengunci hati-hati mereka, maksudnya menutup rapat hati mereka sehingga tidak dapat dimasuki oleh kebaikan, begitupun pendengaran mereka, maksudnya alat-alat atau sumber-sumber pendengaran mereka dikunci atau tutup rapat sehingga mereka tidak memperoleh manfaat dari kebenaran yang mereka terima, sedangkan penglihatan mereka ditutup dengan penutup yang menutupinya sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran, dan bagi mereka siksa yang besar, yang berat lagi tetap terhadap orang-orang munafik yang diturunkan. Wa nazala fil munafiqin wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir ay yaumil qiyamah li'annahu akhirul ayyam wa ma hum bimu'minin. Ru'iyya fihi ma'na min wa fi dhamir yaqulu lafdhan. Itu wanazala. Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu hari kiamat, karena hari itu adalah hari terakhir, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Di sini ditekankan arti kata orang jika kata ganti yang disebutkan lafalnya yakni mereka. Yaqul lafdhan dhamir yaqul lafdhan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu biidhari khilafi ma abtinuhu minal kufri liyadfa'u anhum ahkamuhu ad-dunyawiyah ad-dunyawiyah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum li'anna wa bali khida'ihim raji'un ilaihim fayaftadihuna fid dunya bi'itlaa'illahi nabiyahu ala ma abtinuhu wa yu'aqabuna fil akhirah wa ma yash'urun ya'lamuna anna khada'ihim li anfusihim
wal mukhadi'atu huna min wahidu ka'akibatu allasu wa zakarullah fiha tahsinu wa fi qiraati wa ma yakhda'un. Itu mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, yakni dengan berpura-pura beriman dan menyembunyikan kekafiran, guna melindungi diri mereka dari hukum-hukum duniawi. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Karena bencana tipu daya itu akan kembali menimpa diri mereka sendiri di dunia. Rahasia mereka akan diketahui juga dengan dibuka oleh Allah kepada melalui nabinya. Sedangkan di akhirat mereka akan menerima hukuman setimpal. Tapi mereka tidak menyadari dan tidak menginsaf dan tidak bertaubat atau berinsaf bahwa tipu daya mereka itu menimpa diri mereka sendiri. Wa khada'ah atau tipu menipu di sini muncul dari satu pihak. Jadi bukan berarti berserikat di antara dua belah pihak. Contoh yang lainnya mu'aqabatul lis, yang berarti menghukum pencuri. Allah menyebutkan di sana hanya merupakan salah satu dari gaya bahasa saja. Menurut suatu qiraat tidak tercantum wama yash'urun, tetapi wama yakhda'un. Artinya tetapi mereka tidak berhasil menipu. Fi qiraati wama yakhda'un. Fi qulubihim marad syakkun wa nifaqun fahuwa yumarridu qulubuhum ay yudha'ifuha fazadahumullahu marada bima anzalahu minal qur'ani likufrihim bih walahum azabun alim muallim bima kanu yakdzibun atau bima kanu yukadzibun. Bitashdidi ay nabiyullah wa bitakhfif ay fi qawlihim amina wa idza qila lahum wa fi qawlihim amina. Dalam hati mereka wa fi qulubihim maradun dalam hati mereka ada penyakit berupa keraguan-raguan dan kemunafikan yang menyebabkan sakit atau lemahnya hati mereka. Lalu Allah menambah penyakit mereka dengan diturunkannya Al-Quran yang mereka ingkari tersebut, dan bagi mereka siksa yang pedih yang menyakitkan disebabkan kedustaan mereka. Yukadzibuna dibaca pakai tasydid, dibaca bitasydid. Ini bukan tasydid, artinya amat mendustakan, yakni terhadap Nabi Allah, dan tanpa tasydid yukadzibuna yang berarti berdusta, yakni dengan mengakui beriman padahal sebenarnya tidak beriman. Wa idza qila lahum ay haula'i la tufsiduna fil ard bil kufri wa ta'wiki anil iman qalu innama nahnu muslihun wa laysa ma nahnu fihi bima bifasadi qala Allah ta'ala raddan alaihim. Dan jika dikatakan kepada mereka idza qila lahum, maksudnya kepada orang-orang munafik tadi, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, yakni dengan kekafiran dan menyimpang dari keimanan. Jawab mereka, sungguhnya kami ini membuat kebaikan dan tidak dijumpai pada perbuatan kami hal-hal yang menjurus pada kebinasaan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai sanggahan atas ucapan mereka itu.
ala litanbihi innahum humul mufsidun walakin la yash'urun bidzalik. Dan ingatlah seruan untuk membangkitkan perhatian, sungguhnya mereka itulah yang membuat kerusakan. Tetapi mereka tidak sadar akan kenyataan itu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam qalu anu'minu kama amana sufaha juhalu ay la naf'al kafa'alaihim qalu ta'ala raddan alaihim ala innahum humul sufaha walakin la ya'lamun. Dzalika, yaitu apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain beriman, yakni sebagaimana berimannya para sahabat Nabi. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh? Artinya kami tidak akan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh itu. Maka firman Allah menolak ucapan mereka itu ketahuilah mereka lah sebenarnya orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak mengetahui bidzalika atas hal tersebut atau bidzalika atas hal itu. Cukup sekian pembahasan atau pembacaan tafsir Jalalain pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.